Hai semua, krisis beras di Malaysia kembali mencuat dengan harga yang semakin melonjak dan rakyat yang menjerit. Di media sosial, kemarahan semakin menjadi-jadi, tetapi alih-alih mencari solusi internal, beberapa pihak justru menyalahkan kebijakan Presiden Prabowo yang menghentikan ekspor beras ke Malaysia. Muncul pertanyaan besar, apakah benar kebijakan ini yang menjadi penyebab utama, ataukah ini hanya sekedar pengalihan isu, sementara praktek kartel terus dibiarkan berlangsung tanpa kendali? Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Masalah kelangkaan beras di Malaysia sebenarnya bukan fenomena baru. Dari tahun ke tahun, beras lokal selalu sulit ditemukan. Harga terus naik, dan pemerintah hanya sibuk mencari alasan tanpa solusi konkret. Jika benar Malaysia telah mencapai swasembada, maka penghentian ekspor dari Indonesia seharusnya tidak berdampak signifikan. Namun faktanya, Malaysia harus bergantung pada impor hingga 40% dari total kebutuhan beras nasionalnya. Dengan Indonesia dan Thailand sebagai pemasok utama, ketika Indonesia memutuskan untuk fokus pada ketahanan pangan sendiri, Malaysia tampak panik. Bukan karena hilangnya pasokan dari luar, tetapi karena selama ini mereka terlalu bergantung pada impor tanpa membangun produksi dalam negeri yang kuat. Di balik kekacauan ini, ada satu aktor yang sering luput dari perhatian, yakni kartel beras yang mengendalikan distribusi dalam negeri. Modus mereka sederhana, mencampurkan beras lokal dengan beras impor dan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Seolah-olah itu adalah produk impor sepenuhnya. Bahkan, praktek penimbunan beras tempatan dilakukan secara sistematis untuk menaikkan harga demi keuntungan segelintir pihak. Fakta ini pun diakui oleh beberapa pengusaha yang mulai berani berbicara tentang permainan kotor di balik harga beras yang terus melonjak. Namun hingga kini, pemerintah Malaysia tampak lamban dalam memberantas praktek ini, sehingga masalah terus berulang tanpa solusi nyata. Dalam kondisi seperti ini, bukanlah keputusan Indonesia yang menghentikan ekspor beras yang menjadi akar masalah, melainkan kegagalan Malaysia dalam membangun ketahanan pangan sendiri. Selama ini, Malaysia terlalu nyaman dengan impor dari Indonesia dan Thailand, sehingga tidak pernah serius dalam meningkatkan produksi dalam negeri. Ketika pasokan dari Indonesia dihentikan, bukannya introspeksi dan berbenah, Malaysia justru mengalihkan isu dengan menyalahkan kebijakan Indonesia. Padahal, jika mereka ingin mencari solusi yang sesungguhnya, seharusnya mereka memberantas kartel beras, memperbaiki sistem distribusi, dan mendorong petani lokal untuk meningkatkan produksi. Indonesia kini berada di jalur yang benar dengan memperkuat ketahanan pangan nasional. Selama bertahun-tahun, negara ini hanya menjadi penyedia bahan mentah murah bagi negara lain, sementara rakyatnya sendiri harus membeli produk olahan dengan harga lebih tinggi. Dengan kebijakan ini, Indonesia bisa mengamankan pasokan pangan dalam negeri, menjaga harga tetap stabil, dan mengurangi ketergantungan pada pasar global. Malaysia kini menghadapi kenyataan pahit bahwa sistem pangan mereka penuh dengan masalah internal, dan satu-satunya cara untuk keluar dari krisis ini adalah dengan membereskan persoalan di dalam negeri, bukan hanya dengan menyalahkan pihak luar. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.